Langsung pemirsa kami ajak Anda menuju ke gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Nampak jelas bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima betul-betul satu persatu tamu negara dan juga pimpinan negara yang kemudian hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di mana ini Presiden terpilih Prabowo Subianto menyalami satu persatu, bahkan nama berbincang bersama dengan para tamu negara yang hadir ya pada pagi hari ini. Nah, kalau kita berbicara menyambut Bang Hensa, ya. Kenapa kalau nggak nyambut ini tidak ngajak Wakil Presiden terpilih? Oh, Gibran? Kan yang pertama Mas Gibran datang duluan tadi udah masuk kan. Mungkin manggilnya susah. Presiden kan udah di dalam. Tuh mana Mas Gibran mana gitu. Oh, di dalam Pak, ya sudah nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mungkin ini kebiasaan baru ya. Presiden terpilih menerima para tamu-tamu negara ya. Berarti baru kali ini juga di era Seingat saya sih ya waktu Pak Jokowi langsung masuk dilantik gitu ya. Tapi memang ya ini mungkin pertemanannya Pak Prabowo aja dengan para tamu negara. Karena kan dia posisinya masih Menhan nih. Belum presiden terpilih, bukan masih presiden yang dilantik, masih presiden terpilih. Jadi kalau hipotesa saya ini sambil nunggu Pak Jokowi sebetulnya. Jadi sambil nunggu Pak Jokowi, tamu-tamu negara datang ya sekalian disambut lah. Mas Gibran udah di dalam kan tadi dia duluan kan? Dan memang nampak gaya yang berbeda seperti tadi Prof. Burhan sampaikan ya. Iya, setiap pemimpin punya style yang berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan sama dan menurut saya sah-sah saja. Ini bagian dari keunikan dari masing-masing pemimpin. Tapi standarnya memang seperti apa sih sebenarnya? Apakah kemudian memang biasanya presiden terpilih menyambut secara langsung tamu negara sahabat yang datang, yang hadir? Iya, dugaan saya tidak ada standar baku ya. Yang pasti ada aturan main yang nggak boleh dilanggar. Tapi kalau ada penambahan acara tetapi dianggap tidak melanggar tanda kutip tradisi dan norma yang berlaku ya silahkan saja. Dan menurut saya ini penambahan yang sah-sah saja. Dan bagus juga lah. Nah ini dia bagaimana kemudian Prabowo bahkan tidak hanya menyalami langsung Mbak Puan ya? Mbak Puan. Menuju ke Puan Maharani dan juga menyalami secara langsung untuk kemudian diarahkan menuju ke ruang pelantikan Presiden juga Wakil Presiden terpilih ya. Jadi betul-betul Prabowo Subianto ini menyambut satu persatu tidak hanya tamu besar negara tapi juga tamu-tamu penting hadir termasuk juga tadi Ketua DPR RI. Itu mungkin protokol Sekjen MPR DPR itu perlu juga nanya ke Pak Prabowo, Pak, Bapak mau panggil Mas Gibran nggak? Nanti kita panggilin. Itu pertanyaan bagus tadi dari Philip kan, kok Mas Gibrannya nggak ikutan ya? Ya mungkin ini pilihan ya dan ini adalah impromptunya Pak Prabowo mungkin untuk menyambut tamu-tamu negara. Tapi sih saya menduga ini dalam rangka menyebut Pak Jokowi juga di depan karena Pak Jokowi belum hadir. Ya dugaan saya sih ini udah disiapkan ya. Jadi bukan sekedar impromptu nih Bung Hensa. Karena kalau impromptu kan seolah-olah kebetulan ya. Jadi ini dipersiapkan artinya ada intensi. Kalau misalnya beliau ingin menyambut sudah siap. Iya, udah ini kelihatan sekali kan ada pasukan kanan kiri. Kalau kemudian sudah disiapkan, apa yang kemudian ingin ditunjukkan Prabowo kepada publik? Keramahan. Iya, keramahan dan lagi-lagi kembali ke tadi latar belakang Pak Prabowo memang ningrat. Dia bangsawan politik ya. Dia besar dalam tradisi orang yang tahu tentang kehidupan atau tata protokoler kan. Jadi ini sesuatu yang mungkin dia pernah alami, dia pernah pelajari ketika berada di luar negeri, terutama memang Inggris yang model-model begini. Jangankan model ini ya, model tata negara protokoler Inggris. Kalau kita ke Oxford University, ini formal banget, makanannya sangat formalistik. Sepertinya dia pelajari ketika dia pernah tinggal di Inggris sana ya. Jadi satu konsep yang sangat protokoler, menghargai dan bangsawan atau aristokrat. Berarti ini juga sekaligus start awal ya untuk menunjukkan bahwa kedepannya Indonesia ingin lebih berperan aktif di dunia internasional. Ya dan kebetulan memang Pak Prabowo punya concern besar di situ kan. Ada banyak sekali pidato dia yang banyak mendapatkan sambutan termasuk kontroversi misalnya di Shangri-La Dialogue ya beberapa waktu lalu. Jadi ini concern Pak Prabowo yang kebetulan itu punya minat terkait dengan isu-isu internasional kan. Jadi banyak sekali statement beliau yang berkaitan dengan geopolitik, tentang ketegangan dan konflik di Timur Tengah.
di Rusia dan Ukraina dan seterusnya. Dengan background pertahanan yang begitu besar ya. Dan memang Pak Prabowo meyakini apa yang terjadi di tingkat domestik itu tidak bisa dipisahkan dari tingkat global. Pak Dan Jokowi karena paham Nah, seperti kalau itu. kita lihat di sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah gambar terkini langsung dari Istana Negara Jakarta, di mana ini kemudian Presiden Presiden Joko Jokowi. Widodo bersama dengan keluarga akan bertolak menuju ke gedung DPR RI untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Prabowo Subianto. Dan ini sekaligus momen terakhir begitu ya, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Negara dan kembali ke Solo. Ya, ntar Bang juga Ensa. balik lagi lah. Kalau maksud saya, Maksudnya? ya dia nggak boleh gitu kan kalau dia main ke istana mengunjungi Pak betul. Prabowo, terus mau mengunjungi Mas Gibran. Jadi tapi ini momen yang menurut saya sih spesial, dia sudah siapkan. Dan apa namanya rencana dia untuk langsung kembali ke Solo itu menurut saya juga hal yang baik ya. Artinya beliau memang fully menyerahkan negara kepada Pak Prabowo gitu. Ya, karena setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Ya. Jadi ya Dan persilahkan setiap- buat Pak Prabowo untuk 100% memegang kendali. Ya. Dan harapannya ya beliau yang menjadi matahari tunggal. Jadi jangan sampai kejadian di Filipina itu ya. Filipina itu ada banyak kemiripan ayah. Di Filipina itu Bongbong Marcos itu memakai narasi keberlanjutan menunjuk ya anaknya Duterte yang sangat populer sebagai calon wakil presidennya namanya Sara Duterte. Kebetulan Sara Duterte juga mantan wali kota Davao. Keduanya Marcos dengan Sara Duterte menang dengan angka 58%. Jadi mirip sekali kan dengan Prabowo Gibran. Cocokologi. Yang beda adalah setelah Bongbong Marcos unggul, itu ternyata ada banyak cawe-cawe dari Duterte. Termasuk Duterte minta anaknya bukan sekedar sebagai wapres, tapi juga sebagai menteri pertahanan. Dan kemudian Bongbong Marcos sebagai presiden mengatakan, who is the boss? Saya nih bosnya. Dan akhirnya terjadi konflik antara presiden dengan mantan presiden. Nah, kita tidak berharap itu terjadi di Dan sini. yang itu ingin dibantah oleh Presiden Joko Widodo kan Dan dengan Pak Jokowi dengan menunjukkan, betul, mulusnya transisi proses pemerintahan. transisi bahwa beliau ingin menunjukkan setelah tidak lagi menjadi presiden, sepenuhnya tongkat ada di tangan Pak Prabowo. Ya, kita tunggu ke depan ya, semoga seperti yang dijanjikan sehingga masing-masing tahu perannya masing-masing dan tidak terjadi konflik sepanas di Filipina. Yes. Oke Bang Ensa, tadi kita sudah melihat bagaimana raut wajah dari Presiden Joko Widodo dari dalam mobil. Apa yang bisa Anda gambarkan? Sumringah ya, kemudian mungkin beliau merasa bahwa inilah masanya dia berakhir gitu dan banyak capaian-capaian positif juga yang dihasilkan dari kepemimpinan Pak Jokowi ya. Dan pasti ya karena tadi sifatnya adalah dia senang glorifikasi Disambut oleh keluarga citra besar dan istana. lain-lain. Ya dan kemudian ya memang ini masa-masa yang menurut saya sih sebagai seorang ayah ya juga dia sumringah karena bisa kembali bersama keluarganya ya. Ya, dan Senyumnya itu. senyumnya itu loh, penuh arti ya. Penuh arti mungkin saya. Ya memang, tapi kalau kita lihat tadi Presiden Joko Widodo memang nampak sumringah ceria meninggalkan Istana Negara Jakarta untuk yang terakhir kalinya Betul sebagai Presiden Republik Indonesia Ya. dan akan bertolak menuju ke gedung DPR MPR RI untuk menyaksikan bersama-sama bagaimana jalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 dan juga itu tadi menyerahkan tongkat kepemimpinan. Dan seperti biasa kalau kita lihat di rundown juga pelantikan nanti, memang kan akan ada tukar kursi itu ya Prof. Burhan ya, antara ada ya. Presiden saat ini Simbolik dan gitu juga ya. Presiden terpilih sebagai simbolik kemulusan transisi itu tadi. Ya kan? Iya, iya, iya. Tapi lagi-lagi ini kita lihat karena untuk ukuran presiden yang menyelesaikan tugasnya 2 periode, Pak Jokowi relatif muda ya. Sementara dan kita tahu energi dan stamina politiknya berlimpah kan. Betul. Nah ini yang kita pengen tahu relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo setelah Pak Prabowo resmi menjadi presiden. Purna tugas di usia yang relatif muda dengan stamina politik yang Bahkan masih, sedang menggebu-gebu. masih menggebu-gebu. Nah kemudian saat yang bersamaan sudah tanda kutip dipecat dari partainya. Nah kemana ini langkah politik seorang Jokowi setelah tanggal 20 Oktober hari ini itu juga menjadi misteri. Itu dia. Misteri Tuhan Misteri setelah jodoh Tuhan. dan kematian. Prediksi Anda, Bung Hensat?
Oh, prediksi kan tadi Bang Esa akan kembali ke istana lagi tadi. Iya, dia akan tentunya akan kembali ke istana sebagai presiden ke-7 kan pada saat nanti ada momen-momen ulang tahun Republik Indonesia, kemudian ada momen-momen silaturahim lah pasti dia balik lagi ke istana. Tapi kan sebagai presiden ke-7 tentunya ya. Apa namanya ya yang jelas sih kita mengharapkan bukan saja transisi yang smooth tapi pembangunan berkelanjutan menuju yang lebih baik juga. Jadi yang tidak baik nggak perlu dilanjutkan, tapi yang dilanjutkanlah yang baik-baik saja. Dan yang menarik begini nih, kan Pak Prabowo pernah menyebut setelah beliau menjadi presiden resmi akan membentuk presidential club. Jadi ada tentu saja Pak Prabowo, kemudian ada Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak kemudian SBY. ada Pak SBY. Tetapi dari keempat presiden yang masih sugeng ini, masih hidup ini, itu yang bisa bertemu dengan semuanya adalah Pak Prabowo. Dan kita tahu masih ada hambatan yang sulit untuk mempertemukan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah, ini Akankah menarik. kemudian peran besar seorang Prabowo ini akan Subianto berjalan dengan lancar Nah, ya? itu Kita nanti Minimal akan itulah ada grup WA dulu lah. Grup WA. Nah, kita akan bahas Baik. sesaat lagi. Detik-detik kedatangan Jokowi juga akan bertemu dengan Prabowo Subianto sesaat lagi di Prabowo Gibran menuju istana.